Yo, welcome back to my channel. So, di video kali ini saya akan mengabulkan salah satu requestan kalian ya, tentang anime yang karakter utamanya tuh seorang murid pindahan yang disukai banyak cewek. Ya, menurutku konsep anime kayak gini tuh lumayan menarik ya, yang dimana murid baru pindahannya itu udah banyak memikat cewek-cewek, entah itu gara-gara wajahnya yang tampan, kekuatannya yang kuat gitu ya kan, dan kecerdasannya ya, padahal murid baru tuh ya. Yap, so berikut beberapa anime dengan main karakter murid pindahan yang disukai banyak cewek. Shokugeki no Soma bercerita tentang seorang anak bernama Yukihiro Soma yang bermimpi menjadi seorang koki utama di kedai ayahnya dan melampaui kemampuan masak ayahnya. Tapi bersamaan dengan kelulusannya Soma dari SMP, ayahnya itu menutup kedainya tersebut. Ayahnya Soma, Yukihiro Choujiro, diminta temannya yang ada di Amerika untuk menjadi koki di sana ya. Sebelum pergi ke Amerika, Choujiro ini memberikan tantangan pada Soma untuk masuk ke sekolah di sekolah kuliner elit, dimana hanya 10% dari siswa yang berhasil lulus dari sana. Soma pun dengan penuh semangat menerima tantangan tersebut dan berharap suatu saat bisa membuka kembali kedainya Yukihiro yang ditinggalkan ayahnya dan melampaui ayahnya. Carlot, kalau yang ini baru aja pindah sekolah udah diangkat jadi anggota OSIS sendiri ya. Beberapa remaja laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan khusus pada anime ini ya. Tanpa sepengetahuan orang, Otosaka Ayu menggunakan kemampuannya tersebut untuk bersenang-senang dan berbuat curang dalam setiap ujiannya. Hingga seorang gadis bernama Tomori Nao tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Pertemuan mereka pun menguak nasib pengguna kemampuan khusus. Setelah pertemuannya Yu dengan Tomori menawari Yu untuk pindah ke sekolah elit, yang dimana di sekolah tersebut itu sebagian besar muridnya itu mempunyai kekuatan misterius kayak Yu ya. Dan tujuan Tomori mengajak Yu pindah sekolahnya untuk membantu menangkap orang yang memiliki kekuatan misterius lainnya. Untuk apa ya, kalau disalahgunakan kan bisa bahaya gitu. Boku wa Tomodachi ga Sukunai atau Haganai. Segawa Kodaka ini adalah murid pindahan baru ya. Dia ini mengalami kesulitan dalam mencari teman. Rambut pirang yang dimilikinya tersebut itu membuat orang-orang berpikir kalau dia itu adalah seorang berandalan atau preman gitu ya, karena apa ya, kayak preman gitu lah ya. Pokoknya suatu hari ia tak sengaja mendengarkan teman sekelasnya, Mikazuki Yozora, sedang berbicara dengan teman khayalannya. Bisa dibilang itu bicara sendiri gitu ya kan. Menyadari bahwa mereka sama-sama tak memiliki teman, mereka memutuskan untuk membuat sebuah klub pertemanan dan mulai merekrut anggota baru. Memang banyak yang takut sama si Hodaga ya, tapi di sisi lain itu ada juga yang menyukai si Hodaga kampret ini ya. Masamune Kun no Revenge, yang ini murid pindahan yang ganteng dan gue benci sama main karakternya karena narsis banget ya. Jijik gue. Makabe Masamune, anak gendut yang sering diejek oleh gadis cantik bernama Ada Kaki-Aki. Kesal karena selalu diejek, Masamune ini mulai memperbaiki dirinya agar jadi laki-laki baru yang dapat membalas perlakuan buruk Aki. Setelah beberapa tahun berlalu ya, Masamune ini berhasil bertransformasi jadi laki-laki populer dengan nilai yang sempurna dan terampil dalam olahraga ya. Namun ketika Masamune mencoba masuk ke hidupannya si Aki untuk melancarkan serangan balasannya tersebut, keadaannya itu justru jadi rumit ya. Dan ya intinya itu butuh season 2 nih anime untuk apa yang memperjelas tentang keadaannya gitu. Anjir, memperjelas dong. Pokoknya butuh season 2 ini anime ini. Yosuga no Sora, bagi yang di bawah umur mundur aja ya untuk nonton anime ini, karena anime ini 18+ men. Bercerita tentang kehidupan sepasang anak yatim piatu. Mereka ini dipindahkan ke rumah kakek dan neneknya di kota kecil karena orang tuanya itu mengalami kecelakaan dan meninggal ya. Mereka berdua berjuang untuk dapat bertahan hidup satu sama lain. Walaupun jiwa mereka kesepian dengan kondisi tubuh yang lemah, mereka tetap tabah dengan menghadapi banyak cobaan dan tantangannya. Mereka ini percaya bahwa suatu hari nanti kehidupan mereka akan berubah. Sadar akan tidak pastinya masa depan mereka, Haruka Kasugaoka ini yang terikat dengan
peristiwa masa lalu yang buruk. Ia berharap untuk mendapatkan kekuatan sehingga ia bisa melindungi adiknya. Di anime ini ada beberapa rute yang dimana setiap 2 episode itu akan ganti heroin ya, mirip Fate Stay Night ya, yang beda heroin gitu ya kan. Dan termasuk adiknya juga sini, adiknya juga disikat men ya, parah men ya. Kenja no Mako reinkarnasi ke dunia isekai dan jadi overpower ya. Ya itulah ya inti cerita Kenja no Mako. Seorang pria muda yang meninggal dalam kecelakaan terlahir kembali menjadi bayi di dunia lain. Ia kemudian dirawat dan diberi nama Shin oleh sang pahlawan Merlin Walford. Shin dibesarkan dan diajarkan berbagai macam ilmu sihir. Ketika menginjak usia 15 tahun, Shin ini memulai perjalanannya sendiri ke ibu kota kerajaan untuk masuk ke akademi sihir. Namun Merlin ini lupa belum mengajari satu hal penting pada dirinya itu, yaitu tentang hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Ya begitulah cerita anak laki-laki overpower yang sekolah di sekolah sihir dimulai. Shin ini overpower gara-gara di kehidupannya yang lalu ya, sebelum mati itu Shin itu adalah seorang otaku ya. Otaku jadi direinkarnasi ke dunia lain, auto jadi overpower deh, sumpah ya. Mikakunin de Shinkouki. Sasuke salah server kalau ini mah ya. Ketika Kobeni genap berusia 16 tahun, ia terkejut mengetahui dirinya dijodohkan dengan Hakuya. Untuk memperdalam hubungannya tersebut, Hakuya bersama adiknya datang dan mulai tinggal serumah dengan Kobeni dan jadi satu sekolah. Hubungan mereka mendadak, keduanya itu membuat mereka itu canggung ya, karena mendadak gitu kan. Meskipun demikian mereka mencoba untuk menyelesaikan diri. Seiring berjalannya waktu, Kobeni ini mulai menyadari hal berharga yang seharusnya yang tidak ia lupakan. Somin Sampel. Bayangin aja lo sekolah di sekolah khusus cewek yang dimana lo cowok. Ya harem menantimu kan ya. Tapi beda lagi kalau dipaksa sih ya. Kimito Karurazaka ini seorang anak laki-laki biasa, baik dalam nilai pelajaran, kemampuan maupun kehidupan percintaan. Suatu hari ia diculik oleh sebuah organisasi misterius dan dipaksa untuk mendaftar secara rahasia ke akademi super elit dan elegan. Ternyata Kimito ini telah dipilih untuk menjadi contoh orang biasa untuk membantu anak-anak di sekolah perempuan tersebut yang terisolasi dari dunia luar agar siap saat masa depannya. Ya begitulah ya. Ada positif, ada negatifnya, ada kelebihan dan ya ada apesnya gitu. Just Because mengisahkan saat 4 orang remaja mendekati tahun terakhirnya sebagai anak sekolah SMA kelas 3. Eita Izumi ini kembali menuju kampung halamannya setelah 4 tahun berpisah ya. Tapi saat dia di kelas 3 SMA, Eita ini kembali ke Tokyo karena pekerjaan bapaknya. Ketika bertemu dan dia kembali bertemu dengan Haruto Soma, teman masa kecilnya Eita yang memendam cinta pada gadis yang berada di grup orkes Morikawa. Dan juga Eita kembali bertemu dengan Mio Natsumi, gadis teman Eita semasa SMP dan orang yang disukai Eita dulu. Dan juga Eita ini menjalin hubungan dengan adik kelas yang rewel dan berisik ya. Dan disitulah dimulai kisah mereka berlima dalam hal percintaan di tahun terakhir mereka di SMA. Yang intinya itu mereka berlima ini saling terhubung ya. Ada yang saling menyukai, ada yang kisah cinta segitiga, ada yang cinta bertepuk sebelah tangan, ya ada juga yang ter-NTR antara mereka berlima. Pokoknya best roman ya guys ya, bikin baper sumpah. Fuka, persiapkan mental kalian karena anime ini mengandung cinta segitiga NTR yang bikin kesel ya, karena main karakternya tuh pelin-pelan banget biar sumpah. Pingin gue gampol dah ini MC-nya kalau bisa, sama kayak Just Because NTR-nya tapi lebih greget ini sih ya. Haruna Yu adalah seorang remaja yang baru saja pindah ke kota. Ketika ia bermaksud keluar untuk membeli makanan, Yu ini bertemu dengan Akitsuki Fuka, gadis misterius yang tiba-tiba membanting handphone milik Yu karena dikira ia mengambil foto celana dalamnya. Pertemuan itu merupakan awal dari perubahan kehidupan Yu.
Dan Yu ini adalah kenalan seorang artis terkenal yang dimana artis tersebut itu adalah teman masa kecilnya. Ya, di sini ada waifu war antara teman masa kecil dan teman sekelas dalam hal percintaan. Kalau musik ya memang ada musik genre musiknya ya, tapi musiknya itu nggak terlalu fokus gitu ya kan, cuma setengah-setengah gitu. Yang fokusnya itu ya sisa percintaannya gitu. Ya, itu dia beberapa anime dengan main karakter murid pindahan yang disukai banyak cewek. Bagi ada tambahan komen, dan sorry banget jarang upload ya karena sibuk banget akhir-akhir ini. Kalau bisa aku buat sekali seminggu daya videonya. So itu saja video dari saya, jangan lupa like bagi yang suka, subscribe bagi yang mau, share juga ke teman ibu kalian. See you next video, bye bye.